Coba bayangin deh, kalau seandainya ada satu algoritma tunggal yang bisa mempelajari, ya, segalanya. Bukan cuma buat satu tugas spesifik, tapi benar-benar semua hal. Hari ini, kita bakal telusuri sebuah pencarian yang luar biasa penting, yaitu pencarian untuk mesin pembelajaran pamungkas yang dikenal sebagai algoritma induk. Yuk, kita mulai. Kedengarannya mungkin kayak fiksi ilmiah ya, tapi sebetulnya cikal bakal dari teknologi ini tuh udah ada di mana-mana loh. Bekerja di belakang layar, hampir kayak sihir di kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari yang paling dekat deh, kotak masuk email Anda. Pernah heran nggak gimana filter email bisa secara ajaib misahin email penting dari tumpukan spam? Nah, itu dia. Itu adalah algoritma pembelajaran yang terus-menerus beradaptasi. Atau gimana ceritanya layanan streaming kayaknya tahu persis film apa yang lagi pengen banget ada tonton. Itu juga kerjaan algoritma pembelajaran yang udah paham banget sama selera Anda. Bahkan aplikasi peta di HP Anda yang ngasih saran rute tercepat buat hindarin macet, itu juga didukung oleh algoritma pembelajaran yang menganalisis data lalu lintas secara real-time. Keren kan? Dan pastinya lini masa media sosial Anda. Apa yang Anda lihat, apa yang disembunyikan, semuanya diatur oleh algoritma pembelajaran yang sama. Jadi semua ini ada di sekitar kita, seringkali tanpa kita sadari. Pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya semua sihir ini bekerja? Apa sih rahasia di baliknya? Nah, rahasianya itu ada di satu ide yang, revolusioner banget. Komputer yang bisa memprogram dirinya sendiri. Gini deh bedanya. Dulu, di pemrograman tradisional, manusia itu harus nulis setiap baris perintah, langkah demi langkah, secara detail. Capek banget. Nah, machine learning itu membalik total logika ini. Bukannya kita kasih instruksi, kita malah kasih data dan hasil yang kita mau, terus kita biarin komputernya yang cari tahu sendiri instruksinya. Ini poin utamanya. Ini adalah kebalikan dari pemrograman. Coba deh bayangin cara lama ini. Setiap sambungan logika, setiap aturan jika begini maka begitu, semuanya harus dirancang manual sama manusia. Hasilnya, sistem yang kaku banget, rumit, dan susah buat diubah-ubah. Jadi bisa dibilang machine learning itu adalah teknologi yang membangun dirinya sendiri. Analoginya tuh kayak bertani. Algoritma pembelajaran itu benihnya, data itu tanahnya, dan program-program pintar yang dihasilkan itu tanamannya. Kita nggak membangun tanamannya daun per daun. Kita cuma menanam benihnya di tanah yang subur. Nah, ternyata cara menanam benih ini ada macam-macam alirannya. Ada 5 suku atau 5 aliran pemikiran utama dalam dunia machine learning, dan masing-masing punya pendekatan yang unik banget. Ada 5 suku utama nih. Pertama, simbolis. Mereka percaya semua pengetahuan itu bisa diwakili oleh simbol dan aturan logika. Kedua, koneksionis, yang berusaha meniru cara kerja otak kita dengan jaringan saraf tiruan. Ketiga, evolusioner, yang pakai prinsip seleksi alam Darwin buat mengawinkan program-program biar jadi lebih baik. Keempat, Bayesian, yang jago banget menangani ketidakpastian pakai teori probabilitas. Dan yang terakhir, analogis, yang belajar dengan cara mencari kemiripan antara situasi baru dan pengalaman lama. Nah, setiap suku ini punya jagoannya masing-masing, tapi nggak ada satupun yang bisa menyelesaikan semua masalah. Mereka semua cuma pegang satu kepingan puzzle. Dan inilah yang membawa kita ke ide puncaknya. Tujuan akhir dari semua pencarian ini, mesin pembelajaran yang paling pamungkas. Inilah dia, algoritma induk. Sebuah algoritma tunggal yang universal, yang punya kemampuan buat menemukan pengetahuan apapun dari data. Bukan cuma untuk satu jenis masalah, tapi untuk semua masalah. Pedro Domingos, salah satu tokoh utama di bidang ini, menjelaskannya dengan sangat kuat. Dia bilang, semua pengetahuan, masa lalu, sekarang, dan masa depan bisa diturunkan dari data oleh satu algoritma pembelajaran tunggal yang universal. Wow, ini hipotesis yang berani banget kan? Oke, kedengarannya kayak mimpi di siang bolong ya. Tapi tunggu dulu, sebenarnya ada petunjuk-petunjuk kuat dari berbagai bidang ilmu yang ngasih sinyal kalau algoritma induk ini mungkin banget ada. Pertama, kita lihat dari ilmu saraf. Otak kita sendiri tampaknya cuma pakai satu algoritma pembelajaran inti. Dalam sebuah eksperimen yang gila banget, para ilmuwan berhasil menyambung ulang otak hewan sehingga bagian otak yang harusnya untuk mendengar malah jadi belajar untuk melihat. Ini nunjukin betapa fleksibel dan universalnya cara otak kita belajar. Kedua, dari evolusi. Coba deh pikirin.
Semua keanekaragaman hayati yang luar biasa di bumi ini, dari bakteri sampai paus biru, semuanya adalah hasil dari satu algoritma yang super kuat, yaitu seleksi alam. Evolusi itu sendiri adalah sebuah algoritma pembelajaran raksasa. Dan yang terakhir dari fisika. Dunia kita yang kelihatannya rumit ini ternyata diatur oleh beberapa hukum fisika yang sederhana dan universal. Nah, bisa jadi ada satu algoritma universal yang jadi semacam jalan pintas untuk memahami semua akibat dari hukum-hukum itu, hanya dengan melihat data. Oke, jadi ada alasan kuat untuk percaya kalau ini mungkin ada. Terus, kenapa? Kenapa ini penting banget? Apa sih yang dipertaruhkan dalam pencarian ini? Coba kita ambil contoh soal menyembuhkan kanker. Ini bukan soal menemukan satu obat ajaib untuk semua orang. Ini tentang menemukan pengobatan yang paling tepat, yang dipersonalisasi untuk setiap tumor yang unik. Tugas ini butuh kemampuan untuk belajar dari data genomik dan data pasien yang jumlahnya luar biasa besar. Sesuatu yang belum bisa dilakukan algoritma sekarang, tapi mungkin bisa dipecahkan oleh algoritma induk. Dan itu baru permulaan loh. Pembelajar universal ini juga bisa membangun robot rumah tangga yang benar-benar paham lingkungannya, menciptakan sistem rekomendasi yang kenal Anda lebih baik dari sahabat Anda sendiri. Bahkan, bisa mengotomatiskan proses penemuan ilmiah itu sendiri. Pada dasarnya, ini bisa jadi kunci untuk memecahkan masalah-masalah kita yang paling sulit, dari bisnis sampai masalah sosial. Jadi, perburuan algoritma induk ini sedang berlangsung. Ini adalah salah satu pencarian intelektual paling penting di zaman kita. Kalau kita berhasil menemukannya, pertanyaan yang tersisa bukanlah apa yang bisa ia pelajari, tapi apa hal baru yang akan ia temukan selanjutnya?